Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kembali lagi dengan saya, Christine Natalia. Dan di video kali ini, saya bakal share ke kalian tentang kenapa sih cewek-cewek Manado itu cantik-cantik. Jadi buat kalian yang penasaran, just keep on watching. Oke guys, jadi tanpa basa-basi kita langsung pada topik intinya aja. Let's get started. Dan gue pengen membagi jawabannya 2 poin. Jadi ini menurut pendapat aku. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai pendapat dan jawaban yang berbeda ya terserah. Tapi ini sekali lagi cuma pendapat aku. Dan apa yang aku tahu aja gue pengen bagikan ke kalian. Jadi poin yang pertama, waktu zaman penjajahan di Tanah Minahasa di kota Manado, di sini tuh banyak dijajah oleh bangsa Eropa dari Belanda, Portugis, Spanyol, dan Prancis ya kalau nggak salah. Jadi banyak orang-orang bule yang datang kemari dan banyak yang menikah dengan penduduk lokal Minahasa. Nah jadi mungkin masuk akal ya kalau misalnya mereka tuh banyak menikah dengan orang lokal Minahasa dan anaknya pasti cantik-cantik dan ganteng-ganteng guys karena ada turunan bulenya. Nah di sini juga tuh kayak oma opa aku masih memakai bahasa-bahasa Belanda, jadi ada kosakata-kosakata yang ternyata itu adalah kosakata dari Belanda, kayak serapan bahasa Belanda gitu. Dan aku juga pernah temukan ada beberapa keluarga yang aku lihat tuh kayak di keluarga mereka, di rumah mereka tuh mereka berbicara dengan bahasa Belanda dan kayak mereka masih menjaga bahasa itu. Dan ada juga keluarga mereka yang sudah tinggal di Belanda gitu. Nah, next, poin yang kedua, ini tuh kayak udah kalian tahu, mungkin udah pernah kalian baca atau kalian dengar. Gue juga udah baca di Google ya, sejarah orang Minahasa, kota Manado itu kayak dituliskan. Jadi banyak sekali versi, banyak sekali sumber yang berkata A, yang berkata B, dan gue nggak tahu yang mana kejelasannya yang benar. Dan itu kan udah 1000 tahun yang lalu dan ya nggak ada yang tahu kejelasannya yang mana cerita yang benar. Dan ya aku pengen share aja ke kalian apa yang menurut aku yang lebih masuk akal aja ya guys. Jadi orang Minahasa itu ada keturunan dari Cina Utara, katanya di suku Mongolia atau Mongolit, aku nggak tahu. Ya seperti itu. Jadi katanya ada keturunan dari Raja Ming. Nah, si Raja Ming ini mempunyai putri yang sangat cantik di daerah di wilayah kerajaannya itu. Nah, jadi kayak kerajaan-kerajaan tetangga saat itu kayak penasaran dengan kecantikan si putri itu dan pengen melihat kecantikan putrinya itu. Nah, suatu ketika si Raja Ming itu melakukan selembara kayak mengundang pangeran-pangeran yang berada di kerajaan-kerajaan tetangganya untuk datang ke pesta yang dia buat untuk memperlihatkan kecantikan si putri cantiknya. Dan saat si pangeran-pangeran kerajaan itu udah datang, ternyata si putri itu nggak mau keluar guys. Dia nggak mau mempertontonkan kecantikannya. Dan hal itu membuat Raja Ming ini marah besar pada putrinya itu. Karena dia kan seorang raja, apa yang udah dia janjikan, dia harus tepati guys. Dan akhirnya guys, walaupun kecintaannya pada putri cantiknya itu sangat besar, dia harus memberikan hukuman kepada putrinya. Dan karena dia sayang putrinya itu harus dibunuh, akhirnya dibuanglah si putri cantik itu. Nah kemudian singkat cerita, si putri cantik itu bersama dengan pasukannya
mereka berlayar melalui lautan Cina Selatan ya, kalau nggak salah, Cina Selatan. Dan karena kan di laut ada ombak, badai gitu, dan kayak terpencar-pencar lah kapal-kapal yang lain terpencar di Mentawai, di Nias, dan juga ada di Dayak. Nah, kalau kalian lihat wajah-wajah orang-orang Minahasa itu ya kayak mirip-mirip kayak orang Mentawai, Dayak, Nias. Nah, dan kemudian si putri raja itu terdampar di tanah Minahasa. Nah, seperti itu ya ceritanya. Nah, si putri itu juga membawa prajurit, kayak prajurit yang memang mengawal dia tuh, kayak seorang perempuan yang kayak kuat, gimana ya, kuat dalam ilmu gaib gitu. Namanya sih kalau nggak salah Karema, dan dia tuh kayak penjaga si putri itu. Nah, singkat cerita, aku nggak tahu, ada versi lain yang bilang si putri itu yang kita sebut dengan Lumimuut, dia bertemu dengan Toar. Toar itu adalah orang Minahasa, ya orang penduduk asli Minahasa, katanya seperti itu. Itu cerita si A. Tapi ada juga cerita si B. Si Karema itu dengan kekuatan gaibnya gitu, kayak kan dulu-dulu ya memang kekuatan gaib itu kayak hebat-hebat. Dan aku nggak tahu gimana sampai si putrinya tuh kayak hamil dan melahirkan seorang putra ya, anak laki-laki yang ganteng juga. Nah, seperti itu lahirlah si Toar. Dan si Toar itu ketika dia udah besar, karena si Lumimuut, si putri cantik ini tuh kayak abadi ya kecantikannya, sehingga dia tuh kayak awet muda. Jadi anaknya udah gede, udah besar, dan dia tetap masih cantik dan masih kelihatan muda. Nah, kayak, dan kemudian mereka tuh kayak udah pengen hidup bersama, ingin menjalin hubungan yang bukan ibu dan anak ya. Tapi karena mereka itu ada hubungan darah, jadi nggak bisa guys. Nah, karena itu si Karema kayak membuat sebuah ritual, kayak ritual katanya pemutusan darah. Ya, gue nggak tahu sih, karena itu kan dulu-dulu. Jadi seperti itu guys. Kayak si putrinya, kayak si ibunya itu, Lumimuut, berjalan mengelilingi ke arah utara, dan si Toar itu berjalan ke arah selatan. Jadi kayak mereka mengelilingi, berjalan, dan terus kalau mereka ketemu dengan orang, mereka tuh kayak membawa tongkat kan. Jadi sebelum mereka jalan, tongkatnya itu kayak udah disamain tingginya. Jadi saat mereka berjalan itu, kalau bertemu dengan laki-laki atau perempuan, jadi mereka kayak mengukur tinggi dari tongkatnya. Kalau misalnya sama, mereka tuh kayak nggak boleh menikah. Tapi kalau tongkatnya berbeda, mereka boleh menikah. Nah, seperti itu. Jadi singkat cerita, mereka udah mengelilingi, udah berputar, dan bertemulah mereka dan mengukur kedua tongkatnya. Dan ternyata tongkatnya bisa berbeda guys. Gue nggak tahu gimana, pokoknya kayak udah berbeda kan tongkatnya, jadi kayak darahnya udah terputus gitu. Dan kalian tahu nggak, si tongkat yang paling tinggi itu adalah tongkat Lumimuut, jadi tongkat yang ibunya ya, yang perempuan. Nah, itu juga menandakan bahwa di sini tuh kayak perempuan-perempuan Manado itu bukan cuma terkenal cantiknya, tapi kayak pengaruhnya juga kuat guys di kota Manado ini. Jadi orang-orang Minahasa, kalau kalian mendapat istri-istri ya, cewek-cewek orang Minahasa itu, kayak kalian tuh bakalan takut sama mereka guys. Jadi kayak begini, contohnya kalian datang ke keluarga, suatu keluarga orang Minahasa tuh, kalau kayak kalian mau pengen tanya kan sama bapaknya, bapak boleh nggak gue minta satu tangkai bunga itu misalnya kan. Terus dia tuh kayak jawabnya bukan, oh iya ambil, silakan, tapi dia harus bilang, oh tanya aja sama ibu ya, nanti tanya sama istrinya katanya. Jadi tuh kayak dalam keluarga,
perempuan yang kayak mengambil keputusan gitu, bukan laki-laki. Jadi kayak laki-laki itu setiap mengambil keputusan tanya dulu sama si ibu, sama si istrinya gitu. Jadi guys, itulah cerita sejarah orang Minahasa. Nah, kalau kita lihat juga ya, ciri-ciri orang Minahasa itu agak mirip dengan orang Cina. Jadi kayak ada mata Mongolianya, dan juga kulit putih bersih, ya, kuning langsat gitu, dan memang kayak mulus, nggak pakai perawatan, memang ya udah pada dari sononya gitu, kayak dari lahir emang udah begitu kulitnya bagus guys. Jadi di sini tuh memang rata-rata cantik-cantik orangnya, dan juga suka bergaya guys. Jadi bukan cuma kayak wajahnya, kulitnya yang cantik, yang mulus, tapi juga kayak karena gayanya juga mendukung, jadi kelihatan lebih cantik lagi guys. Di kampung aku ini juga kayak teman-teman seumuran, seangkatan dengan aku, ada juga yang masih remaja-remaja tuh kayak wow, pada cantik-cantik guys. Jadi banyak sekali cewek-cewek cantik di kampung aku. Jadi kayak kalau mau bilang bunga desa itu kayak banyak. Kalau cuma mau dinilai dari kecantikannya, di sini tuh kayak banyak banget. Dan juga maaf kata ya guys, di sini tuh kayak maaf ya, kayak kalau ada artis-artis gitu orang Indonesia yang datang ke Manado tuh kayak nggak terlalu disambut atau di gimana ya, kayak wow gitu. Jadi mereka tuh kayak ya biasa aja kalau lihat artis yang cantik itu, mereka biasa guys. Karena di sini juga kita kayak udah sering lihat cewek-cewek yang cantik, malahan ada juga yang lebih cantik dari mereka guys. Jadi kita tuh kayak nggak kaget gitu kalau lihat orang cantik. Oke guys, jadi sekian dulu video aku kali ini. Itulah pendapat aku, jawaban aku ya. Kenapa sih cewek-cewek Manado itu cantik-cantik? Jadi 2 poin yang sudah aku bagikan tadi, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Nah, terima kasih ya udah menonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe tentunya, dan tunggu video aku selanjutnya. Oke, see you on the next video. Bye.